Oke, adik-adik sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, adik-adik peserta Latsar CPNS angkatan 17, 19, 20. Di kesempatan siang hari ini juga Bapak ingin menyampaikan ya materi atau sosialisasi ya tentang nilai-nilai anti korupsi. Begitu. Ini memperkuat materi di agenda 2 ya. Tentunya Bapak memandang perlu materi ini disampaikan di penghujung kegiatan Latsar CPNS adik-adik ya. Karena apa? Kegiatan materi ini sangat penting ya untuk modal ya pemahaman adik-adik yang tentunya nanti juga perlu dikembangkan ya, di dalam proses melaksanakan tugas adik-adik sebagai seorang aparatur sipil negara. Adik-adik yang Bapak hormati, ya tentunya Bapak ingin menyampaikan tentang nilai-nilai anti korupsi. Ya, nilai-nilai anti korupsi ini tentunya Bapak ingin menyampaikan tentang apa sih yang dimaksud dengan korupsi, termasuk nanti jenis-jenis dari anti korupsi itu sendiri. Adik-adik yang Bapak hormati, ya sebagai seorang aparatur sipil negara, adik-adik harus memahami, ya begitu, ya. Bukan hanya memahami, namun juga harus dapat mewujudkan ya tentang pemahaman-pemahaman yang telah adik-adik peroleh pada saat mendapatkan materi pelatihan. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 31 tahun 99 dikatakan bahwa korupsi itu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ya, diri sendiri atau orang lain. Ya, atau dalam bahasa lain memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ya. Nah, ini perlu adik-adik pahami ya, tentunya di dalam dunia birokrasi ya, berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh KPK, indeks korupsi kita masih tinggi. Bahkan kalau adik-adik lihat di beberapa media masih ada para pejabat, terakhir wakil ketua DPR ya, gitu, menjadi tersangka dalam kasus suap. Ya, suap adalah salah satu jenis korupsi. Begitu. Nah, korupsi ini tentunya ya sesuatu yang menjadi kejahatan luar biasa, bukan hanya di negara kita, tapi di negara lain pun seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga adik-adik yang Bapak hormati, ya adik-adik ya sebagai seorang PNS yang insya Allah akan masuk di dunia lapangan kerja yang sesungguhnya, ya adik-adik harus memahami 7 jenis korupsi yang sering dilakukan oleh birokrasi. Ya. Nah, bicara korupsi itu terkait tentang penyelenggara negara. Bicara korupsi itu terkait dengan status kita sebagai seorang PNS. Tidak ada ya yang namanya swasta itu korupsi, pedagang itu korupsi. Tapi tindak pidana korupsi itu fokusnya adalah penyelenggara atau pegawai negeri. Begitu. Ya, hampir tiap hari kita juga ya disodori dengan berita-berita tentang korupsi. Nah, salah satu jenis ya tindak pidana korupsi adalah tadi ya merugikan keuangan negara. Begitu. Ya. Yang kedua adalah gratifikasi. Sering kita dengar ya, gratifikasi. Kadang gratifikasi ini menjadi seperti budaya. Sesuatu yang sudah biasa. Padahal di mata hukum gratifikasi itu bagian dari tindak pidana korupsi. Ya, jelas. Ya, di dalam hukumnya sanksi pidananya jelas, ya 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda 1 miliar, dan satu lagi, ya bagi seorang PNS yang terbukti melakukan salah satu dari 7 tindak pidana korupsi, maka dia akan dikenakan sanksi tambahan. Apa? Yaitu diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, ini yang perlu adik-adik pahami. Ya. Kemudian juga suap menyuap. Ini yang terjadi. Ya, di berita kemarin ya Direktur Penyidikan memimpin langsung penangkapan terhadap salah seorang wakil ketua DPRD. Mohon maaf, wakil ketua DPR RI. Ya, yang diduga berdasarkan 2 alat bukti hukum terduga
ya terkena kasus suap. Nah, adik-adik, hal-hal seperti ini ya tolong dipahami, dicermati, jangan sampai kita ya terkena masalah. Gitu. Kemudian juga ada uang pelicin, ya sering kita lihat dalam proses pelayanan publik, ya. Mohon maaf, kemarin ada bimbingan Bapak juga angkatan 15 Kabupaten Bogor, Pak gimana? Saya kalau ke lapangan suka diberikan sesuatu ya oleh orang atau oleh masyarakat atau oleh pengusaha, tambahan uang jalan. Lalu saya tanya, apakah kantor tidak menyediakan perjalanan dinas? Ada aja. Ya kalau ada kenapa harus diterima? Bukan masalah kecil atau besarnya, ya. Tapi ini bicara tentang sikap perilaku, begitu. Ya, kalau kita sejak kecil, sejak awal menerima sesuatu yang bukan hak, itulah yang akan merusak mental kita. Oh gitu. Ya. Nah, yang kelima adalah pemerasan. Kalau pemerasan ini udah upaya paksa dari pegawai negeri. Ya. Nah, ini juga tolong dihindari adik-adik, ya, pahami begitu. Sesuatu yang tentunya ini akan merusak masa depan kalian. Ya, gitu. Kemudian konflik kepentingan, ya, tanamnya. Nah, konflik kepentingan ini tentunya juga menjadi sesuatu yang suatu saat akan adik-adik akan hadapi. Ya, hari ini mungkin belum status adik-adik masih CPNS, tapi 5-10 tahun yang akan datang, ya, gangguan-gangguan, tantangan-tantangan, ya, sikap perilaku korupsi akan ada di dalam diri kita. Kemudian yang ketujuh adalah penggelapan dalam jabatan. Ya, apa yang dimaksud penggelapan dalam jabatan? Yaitu melawan hukum untuk memiliki suatu barang, ya, baik sebagian atau bukan. Atau apalagi contoh penggelapan jabatan? Adik-adik silakan lihat, ya, pegawai negeri yang menyalahgunakan uang atau pegawai negeri yang memalsukan buku, katakanlah SPJ. Atau ada bahasa lain, pegawai negeri yang membiarkan orang lain merusak bukti, ya, pegawai negeri yang membantu orang lain merusak bukti. Ya. Nah, di sini tentunya satu hal yang Bapak ingin garis bawahi, ya, contoh penggelapan dalam jabatan itu adalah pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang. Membiarkan. Ya, adik-adik tidak melakukan korupsi, tapi adik-adik membiarkan teman adik-adik. Adik-adik membiarkan pimpinan adik-adik untuk melakukan korupsi. Itu menurut Undang-Undang Tipikor bagian dari korupsi. Begitu. Ya. Nah, tentunya perlu ada keberanian untuk bagaimana kita mengingatkan dan bagaimana juga kita tidak turut serta. Ya, ini penting bagi kita semua. Tidak mudah memang adik-adik, ya, tidak mudah, ya. Namun suatu saat adik-adik akan menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Nah, bicara nilai anti korupsi, tentunya bicara juga tentang nilai integritas. Adik-adik yang Bapak hormati, sebagai seorang pemimpin perubahan, adik-adik harus memiliki integritas yang kuat. Integritas itu tidak muncul begitu saja. Integritas itu harus dipelajari. Integritas itu harus dipahami dan integritas itu harus dijaga. Nilai integritas itu sama dengan nilai keimanan diri kita. Yang kadang naik, kadang turun. Perlu dirawat. Ini tidak mudah adik-adik. Ya, perlu perjuangan. Ya. Tentunya Bapak tidak ingin 180 orang di antara kalian ini suatu saat terkena jerat kasus hukum. Ya. Nah, tentunya ini akan merusak masa depan, bukan hanya masa depan kalian, tapi juga merusak masa depan keluarga kalian. Adik-adik yang Bapak hormati, bicara integritas tentunya ya itu bicara tentang hati nurani. Ya. Nah, hati nurani inilah yang harus kita jaga. Yang tadi Bapak bilang, bicara tentang soft skill. Begitu. Integritas itu diawali dari soft skill yang kuat. Ya. Bila hati kita rusak,
hati kita tidak bersih, maka juga integritas juga akan terganggu. Lalu apa 9 nilai integritas ini ya yang harus kita jaga? Pertama, kejujuran. Adik-adik, Bapak katakan ya, adik-adik pelajari sumpah jabatan PNS adik-adik. Ya, dalam sumpah seorang CPNS menjadi PNS itu bahasanya demi Allah saya bersumpah. Jadi kalau kita sudah bersumpah demi Allah, maka tidak ada lagi sumpah yang lebih tinggi. Ya, maka kejujuran itu yang harus kita jaga. Adik-adik bisa berbohong kepada pimpinan, adik-adik bisa berbohong kepada panitia, tapi kita tidak akan pernah bisa berbohong kepada Tuhan kita. Maka jujur adalah integritas yang paling utama. Kedua, disiplin. Ya, disiplin ini sangat penting. Bukan hanya disiplin pada saat pelatihan, bukan hanya disiplin pada saat makan pagi, siang, dan malam saat pelatihan. Tapi disiplin inilah yang harus kita jaga dalam setiap hari kita melakukan pekerjaan. Disiplin kita selama 20 tahun, bahkan 25 tahun nanti adik-adik sebagai seorang PNS, itu yang harus dijaga. Ya. Itu bagian dari integritas, tanggung jawab. Bicara tentang akuntabilitas, ini penting. Juga mandiri. Bagaimana kita bisa mandiri? Tentunya tadi. Kita tidak akan bisa mandiri kalau kita tidak percaya diri. Kita tidak akan bisa mandiri kalau kita tidak yakin terhadap kemampuan kita. Oleh karena itu, mandiri itu harus diwujudkan dari saat ini. Bagaimana caranya? Tadi, bagaimana adik-adik dapat mengisi ilmu dari saat ini. Mengembangkan kompetensi, baik soft skill maupun hard skill, sehingga kita yakin ya berada dalam kemandirian kita. Adik-adik juga harus ya sense of belonging, peduli. Ya, kepedulian ini harus muncul dari saat ini. Ya, peduli terhadap teman satu angkatan, peduli terhadap staf, peduli terhadap lingkungan kantor. Ini harus kita munculkan. Ya, kepedulian sosial ini sangat penting. Ya, karena apabila kepedulian kita lemah, maka soft skill kita pun akan terganggu. Kemudian kerja keras. Ya. Nilai ke-6, kerja keras ini sangat penting bagi kita semua. Bukan hanya bagi adik-adik, ya, tapi untuk semua PNS. Kalau kita tidak mampu bekerja keras, maka kita akan tersisih. Kalau kita tidak mampu mengembangkan kompetensi, maka kita akan tertinggal. Nah, ini penting bagi kita semua, adik-adik. Sederhana, ya, nilai yang ke-7. Nah, nilai yang ke-7 ini, saya yakin, ya, di dalam kondisi pandemi COVID saat ini, di dalam kondisi hari ini, ya, saya yakin mungkin teman-teman kita yang belum beruntung, sahabat kita, keluarga kita, ya, tentunya ya nilai sederhana ini harus kita munculkan. Kalau adik-adik baca bagaimana seorang Baharudin Lopa, ya, seorang mantan jaksa agung yang hanya memiliki kekayaan tidak lebih dari 100 juta, begitu, di akhir masa hidupnya. Seorang pejabat negara, bayangkan. Ya, memiliki sifat kesederhanaan yang sangat tinggi. Bagaimana seorang mantan wakil presiden Bung Hatta di akhir hidupnya dia hanya punya rumah dinas, ya, tidak memiliki villa, tidak memiliki rumah pribadi, ya, hanya rumah dinas yang dia miliki di akhir masa hidupnya. Bayangkan seorang mantan wakil presiden, ya, hidup sederhana ini penting, ya. Kemudian berani, tadi Bapak katakan, ya, jangan sampai kita terjerumus oleh tadi, ya, ketika kita tidak bisa mengingatkan teman, kita tidak bisa mengingatkan pimpinan, ya, maka kita juga bagian dari perilaku korupsi. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hari ini kita melakukan tindakan yang berani, tentunya dengan yang terukur. Yang terakhir adalah mampu melakukan keadilan. Kita mampu bersikap adil pada diri kita, mampu bersikap adil kepada lingkungan dan juga teman kita. Sikap adil ini yang saya yakin ya mampu kita bentuk dari hari ini. Kalau tadi ya Incep menyatakan bagaimana kita bisa membuat soft skill, ya, 9 ini bagian dari soft skill yang ini bisa kita peroleh, kita bisa dapatkan baik
di bangku pelatihan maupun di lingkungan kerja kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan sudah menciptakan otak dan hati dari setiap manusia. Tuhan sudah menciptakan itu semua. Begitu. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Ya, ketika kita sholat, kita sudah selalu meminta kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, 9 nilai integritas ini, adik-adik, harus ada di dalam diri kita masing-masing. Dan saya yakin, ya, adik-adik mampu melakukan itu. Lakukan sebelum terlambat, ya. Karena apa? Saya katakan tadi, karir itu tidak mungkin bisa tumbuh, ya, kalau kita tidak memiliki fondasi. Pohon tidak akan pernah berbuah kalau tidak memiliki akar yang bagus. Ya. Dan di fase saat inilah adik-adik para peserta latsar, ya, fase-fasenya untuk dapat membuat fondasi yang kuat, membuat akar yang kuat untuk masa depan adik-adik semua. Baik, itu adik-adik yang dapat Bapak sampaikan di kesempatan siang hari ini, ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan selama kurang lebih 1 jam